aduh ini dosen adem banget kayak ubin masjid gitu. Tapi bagaimana dampak dari inisiatif-inisiatif digital yang akan dilakukan oleh organisasi tempat saya bekerja ini akan mempengaruhi masyarakat sekitar nih. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Kenal Digital. Dan hari ini aku senang banget karena aku akan bahas topik yang aku sendiri udah lama banget pengen bahas ini. Jadi aku senang akhirnya ini terwujud. Dan hari ini kita akan membahas apa sih hal-hal yang sering dilihat lebih kecil dari semestinya dalam perjalanan transformasi digital. Jadi aku terinspirasi untuk membahas topik ini karena waktu itu aku lagi lihat transkrip kuliah aku dan aku kepikir kayak apa ya sebenarnya hal-hal yang aku dapatkan dari mata kuliah ini yang mungkin seringkali dianggap remeh atau orang tahu itu penting tapi nggak diketengahkan. Oke, dan aku akan langsung aja bahas. Jadi yang pertama banget tentu adalah strategi yang jelas atau visi yang jelas dari organisasi terkait dengan bisnisnya maupun khususnya terkait dengan teknologinya. Pelajaran ini aku dapatkan dari mata kuliah IT Consulting dan dosen aku namanya Leslie Land. Di sana beliau mengajarkan bahwa sebagai seorang konsultan teknologi kita nggak boleh asal menyarankan sebuah teknologi, tapi dilihat dulu strategi organisasinya apa, visinya mau kemana gitu ya. Jadi meskipun ada teknologi secanggih apapun, belum tentu ini sesuai dengan visi dan strategi yang ingin dicapai oleh organisasi. Jadi tentu saja ketika kita berperan sebagai konsultan, perhatikan lagi organisasi itu sebenarnya mau kemana sih. Dia tuh petanya mau kemana. Perumpamannya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya organisasi kita tuh ada di Jogja, saat ini organisasi kita tuh mau jalan ke arah Surabaya. Nah jangan diajak ke Jakarta meskipun pakai kereta paling mahal, kereta eksekutif, atau pakai pesawat yang paling cepat. Meskipun itu terlihat menarik, iya, tapi itu nggak sesuai sama arah yang ingin dituju oleh organisasi. Jadi pastikan untuk punya kejelasan atas strategi bisnis, atas teknologi juga, dan akhirnya nanti baru kita bisa eksekusi apa sih arah teknologi kita harus kemana. Jadi itu yang pertama. Dan selanjutnya hal yang biasanya dianggap lebih kecil dari semestinya adalah stakeholder involvement. Dan aku terinspirasi ini dari mata kuliah IT Project Management dan dosen aku namanya Zizo. Jadi di sana diajarkan bahwa intinya kita tuh mau ngelayanin siapa sih? Kita tuh teknologinya mau buat siapa? Bukan buat kita sendiri sebagai orang TI, tapi buat para stakeholders kita. Makanya keterlibatan mereka tuh super penting. Mereka adalah orang yang harusnya menyetir kemana kita berjalan. Jadi misalnya stakeholders kita punya interest apa, punya kebutuhan apa, driver mereka membutuhkan sesuatu tuh apa. Kita harus mempelajari mereka dan juga akhirnya nanti kita kumpulkan informasi-informasi tersebut, lalu kita sandingkan apakah yang bisa kita jalankan, apakah yang mungkin masih bisa ditunda, atau apakah yang memang tidak mungkin untuk dieksekusi. Jadi komunikasi yang sangat intens dengan stakeholders itu penting dan mereka harus merasa terlibat karena ini juga akan membantu mereka untuk bisa menentukan arah dari teknologi dan juga akhirnya nanti bisa ikut membantu mereka untuk mau menerima teknologi tersebut. Jadi kalau misalnya mereka dilibatkan kan insya Allah kita akan menghasilkan teknologi yang lebih sesuai dan solusi yang lebih sesuai ini nanti akhirnya akan lebih mau untuk diadopsi atau digunakan oleh mereka. Jadi itu adalah yang kedua terkait dengan keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Dan aspek yang ketiga yang menurut aku sering dianggap kecil padahal sebenarnya super penting dan harus diketengahkan adalah sustainability and ethics. Mata kuliah yang menginspirasi aku untuk kepikir tentang hal ini adalah mata kuliah Professional Skills and Ethics. Jadi mata kuliah ini wajib untuk semua students yang mengambil program Master of Commerce di UNSW, kampus tempat saya berkuliah. Dan saya dulunya bingung, kenapa sih harus wajib buat semua orang, termasuk saya yang jurusan spesialisasinya itu transformasi digital. Buat apa saya belajar sustainability, belajar ethics gitu. Tapi ternyata setelah saya mempelajari lebih dalam, saya merasa kayak justru ini yang ada di jantung dari transformasi digital adalah saya memikirkan lingkungan yang lebih besar, stakeholders yang lebih banyak. Jadi saya bukan hanya sekedar memikirkan organisasi saya, tapi bagaimana dampak dari inisiatif-inisiatif digital yang akan dilakukan oleh organisasi tempat saya bekerja ini akan mempengaruhi masyarakat sekitar misalnya, atau para pelanggan, apakah mereka diperlakukan secara etis
teknis, misalnya terkait pengumpulan data. Apakah kita sudah mengkonfirmasi mendapatkan izin dari para pemilik data untuk datanya digunakan sesuai dengan keperluan yang kita sampaikan? Apakah mereka sudah memberikan izin? Apakah boleh kita memberikan data yang kita kumpulkan ke pihak lain tanpa meminta izin dari pemilik data? Hal-hal tersebut sepertinya kecil, tapi menurut saya justru harus diketengahkan. Di era ini rasanya kita makin peduli terhadap sustainability dan etika, tapi menurut saya tetap harus lebih digaung-gaungkan lagi isu ini, karena menurut saya memang penting banget sih teman-teman. Pada akhirnya kita memperlakukan teknologi ini, menerapkan teknologi ini, ya tujuannya untuk mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Pada akhirnya kita menerapkan teknologi ini kan ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi bayangin kalau teknologi ini justru tidak berdampak positif bagi lingkungan, bagi planet bumi, bagi masyarakat sekitar. Jadi itu isu yang menurut aku juga super penting untuk diketengahkan dalam transformasi digital. Oh, aku belum sebutin dosen aku ya. Dosen aku namanya Lin. Jadi ini dosen yang populer banget di kampus karena ya emang semua students harus ngambil mata kuliah ini kata. Oke, dan selanjutnya adalah aku ambil kelas namanya Managing and Leading People, dan di sana aku sadar banget bahwa ada unsur budaya dalam transformasi digital ataupun transformasi apapun yang akhirnya sangat mempengaruhi keberhasilan dari transformasi digital. Misalnya teman-teman, kadang kita mengesampingkan kayaknya yang penting kita bikin teknologinya kita asumsikan ini pasti bermanfaat. Padahal kita perlu mempertimbangkan juga secara aspek kultural, mereka kan resisten atau tidak. Kalau memang resisten, apa sih change management yang harus dilakukan? Dan aku rasa ini pendekatan yang super penting ya, kita melihat sebenarnya masyarakat atau para pengguna yang akan kita approach untuk menggunakan teknologi kita itu seperti apa. Atau kalau misalnya ini di dalam organisasi, pegawai-pegawai yang akan kita harapkan memakai itu mereka seperti apa sih budayanya, dan harus dipertimbangkan dalam proses kita melakukan transformasi digital. So itu adalah yang keempat. Dosen aku namanya, aku lupa nama dosenku. 1 billion, zillion, cotillion times later. Kelsey. Nah, dosen aku di mata kuliah ini namanya Kelsey, dan ini kayaknya kelas aku waktu itu super fun teman-teman. Aku senang banget belajar leadership, belajar managing people itu dengan cara yang super fun, termasuk ya aku dapat message bahwa aspek kultural itu sangat penting untuk dipertimbangkan. Oke, selanjutnya adalah aspek security and privacy, dan ini terinspirasi dari mata kuliah aku. Aku lupa nama persisnya, Fundamentals of Cybersecurity. Ya, Fundamentals of Cybersecurity, dan dosen aku sama kayak dosen IT Consulting, diajarin oleh Leslie Lan. Dan di mata kuliah ini sebenarnya yang menarik banget adalah Leslie itu bisa membuat kita benar-benar sadar bahwa sebesar apapun tujuan organisasi, jangan lupa untuk selalu mempertimbangkan keamanan, untuk mempertimbangkan privacy, karena ini yang justru lebih fundamental. Karena kadang kan kita kalau pengen ngembangin sebuah teknologi, sebuah solusi, rasa-rasanya yang diketengahkan adalah outputnya, adalah operasionalnya. Tapi jangan lupa untuk memperhatikan gimana sih nanti keamanan dari datanya, nanti pengguna kita dalam berinteraksi seperti apa dengan teknologi ini. Pastikan kita juga memperhatikan hal-hal tersebut. Dan juga secara aspek privacy, jangan lupa data itu mencerminkan manusia. Data ini bukan cuma statistik, tapi juga ada manusia di belakangnya, dan kita harus lebih bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kita menjaga privasi mereka. Rasanya clear ya bahwa isu security dan privacy ini akan semakin penting, apalagi di era yang semakin kayaknya kita semakin terhubung satu sama lain, semakin informasi lebih mudah didapatkan. Rasanya itu menjadi misterius, itu akan jadi sesuatu yang sangat berharga teman-teman, dan aku yakin banyak orang yang menikmati berada di situasi di mana informasinya terjaga. So aku pikir isu ini juga harus diketengahkan kembali ketimbang ditaruh di pinggir gitu. Oke teman-teman, dan selanjutnya adalah aku tuh sempat ngambil mata kuliah yang berhubungan dengan entrepreneurship, dan di sana aku belajar tentang measuring success. Jadi kadang yang kita lupa juga bahwa kita berinvestasi dalam transformasi digital, kita membeli alat ini, alat itu, membeli solusi ini, solusi itu, terus kita lupa bahwa harus kita ukur kita tuh sebenarnya apa sih yang disebut sukses, apa sih yang kita sebut sebagai kita memenangkan perjalanan transformasi digital ini.
Setelah itu jangan lupa untuk kita melakukan pengukuran untuk memastikan bahwa misalnya ada perbedaan dari harapan dan kenyataan, apakah ada yang bisa kita lakukan untuk memenuhi hal tersebut supaya perbedaan ini ditutup gitu ya. Dan juga hal-hal lain, misalnya ternyata kita nggak sukses, apa pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kalau kita sukses juga apa sih lesson learn-nya. Jadi tetap selalu dilakukan pengukuran terkait dengan kesuksesan kita ataupun kegagalan kita, itu kita ukur supaya kita akan jadi terus berkembang, terus belajar. Intinya kan sebenarnya yang penting kita tuh terus melakukan continuous improvement, kita terus berkembang. Jadi jangan lupa saat kita menerapkan sebuah inisiatif transformasi digital, pastikan kita tahu apa sih yang kita sebut sebagai sukses dan apa juga yang kita sebut sebagai tidak sukses. Dari sana nanti kita bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mungkin berharga untuk inisiatif-inisiatif kita selanjutnya. Dan ini aku dapat mata kuliahnya, aku super suka banget sama dosennya. Jadi dosenku namanya Christopher Jackson. Beliau ini profesor tapi super humble, super nice. Aduh, ini dosen adem banget kayak ubin masjid gitu. Chris, thank you so much karena udah jadi dosen baik hati yang mengajarkan kita juga untuk selalu berbaik hati. Aku banyak banget terpengaruh secara mental. Beliau ini ngajarin banyak pelajaran positif yang rasanya tuh akan aku bawa seumur hidup sih. Nasihat-nasihat beliau tuh masih aku ingat sampai sekarang. Sesimpel kalau di dalam mata kuliahnya beliau tuh punya nasihat, salah satunya bisnis itu bisa dimulai dengan kita nggak punya modal, tapi kita bisa melakukan inisiatif tertentu untuk memperbaiki atau menambah nilai. Sesimpel waktu itu beliau bilang, kalian jangan khawatir kalau misalnya belum dapat kelompok, karena aku seumur hidup kayaknya sering banget tertinggal, tidak terpilih, tapi ya akhirnya aku baik-baik aja. Rasanya waktu itu soalnya aku sering ngerasa ketinggalan banget dalam banyak hal, terus aku dengar nasihatnya itu tuh kayak ya, I'm doing just fine in the end eventually, so jangan merasa buruk deh dengan kehidupan sendiri gitu teman-teman. Jadi Prof. Chris ini, beliau kurang suka dipanggil Prof, jadi mintanya dipanggil nama langsung ya. Jadi Chris ini, agak sengkan ya memanggil nama langsung. Jadi Chris ini banyak ngajarin sih soal bagaimana menjadi manusia yang lebih baik. Ini ngingetin aku banget sama Lex Fridman. Kalau teman-teman udah pernah nonton episode mana ya? Oh, episode AI, aku bahas AI. Di situ aku kayak bilang bahwa Lex itu podcaster favorit aku. Dan bukan cuma soal ilmu yang dia bagikan, tapi gimana sih dia bisa mempengaruhi orang secara positif terkait dengan mindset, terkait dengan cara pandang terhadap dunia, hatinya lembut, pikirannya lembut, dan Chris tuh dosen yang kayak gitu. Jadi aku merasa kayak, wow, aku senang sih kalau akademisi itu punya karakter seperti mereka, yang akhirnya tuh akan punya pengaruh baik ke studentsnya atau murid-muridnya. Oke, aku ngelantur kepanjangan. Oke, dan terakhir sebenarnya tambahan ya, karena aku udah pernah bahas ini di beberapa episode, yang intinya adalah kita harus menata kelolakan proses dengan baik, dan itu aku dapat pelajarannya dari mata kuliah Business Process Management. Kalau teman-teman tahu cerita yang sering aku ulang-ulang, intinya adalah teknologi itu bukan selalu jawaban terbaik dari setiap masalah gitu. Itu diajarin di mata kuliahnya si George dan Frida, dua dosenku di mata kuliah Business Process Management. Tapi sebenarnya intinya pada akhirnya adalah gimana sih kita menata kelolakan proses supaya proses itu berjalan dulu secara efisien, proses itu berjalan dengan benar. Baru kalau misalnya mau diotomasi, silahkan diotomasi kalau memang itu adalah solusi yang terbaik. Tapi bisa jadi yang kita butuhkan ya cuman menata kelolakan dengan lebih baik prosesnya supaya berjalan secara efisien, secara efektif, tapi juga secara bertanggung jawab. Jadi rasanya itu 6 plus 1 mungkin ya, hal-hal yang sering dianggap kecil tapi sebenarnya menurut aku jauh lebih besar perannya dalam transformasi digital. Dan aku harap semoga ini juga akan jadi perhatian besar bagi organisasi. Isu-isu ini akan mendapat tempat selayaknya bagi organisasi. Oke, teman-teman, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya, karena rasanya aku udah cukup di episode ini. Kalau teman-teman menyukai konten aku hari ini, please like, comment, dan subscribe karena your support means a lot to me. Demikian aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sehat selalu teman-teman. Kayak
sesimpel yang di dalam mata kuliahnya beliau nyampein soal bisnis itu. Sesimpel kalau di dalam mata kuliahnya beliau nyampein bahwa sebenarnya kita